لله الذي أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر والمعروف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. يا أيها الحافظون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة إلا بيوم الجمعة. وقال أيضا في حديث أخرى: لا تقوم الساعة إلا العقل الزمن كالسنة الشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم كالساعة. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat iradat dan izinnya kita alhamdulillah masih sempat bisa hadir di rumah yang sangat baik ini dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban kita, yakni sholat lima berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah nikmat pada baginda anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama merawat, menjaga, dan sekaligus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT. Jangan dulu kita meninggal sebelum kita membawa iman, takwa, banyak umur, sehat, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, tidak terasa kita sudah masuk bulan Syawal di penghujung. Itu artinya apa? Kebanyakan di antara kaum muslimin ketika beres bulan Ramadan itu kebiasaan solehnya memudar, kebiasaan santunnya hilang, kebiasaan dermawannya hilang. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita simak hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, firman Allah SWT dalam Quran surat Fussilat ayat 33. Allah berfirman: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Hadirin, inti daripada ibadah sahur itu adalah melahirkan pribadi-pribadi yang ma'alamun tattah. Orang yang bertakwa itu yang paling benar kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang berakhlak. Dan ukuran akhlak, saya pernah meneliti tentang mahasiswa yang punya karakter baik, atau bahasa kitanya yang punya kompetensi akhlak baik. Nah, di antara orang yang berakhlak baik itu hadirin adalah orang yang ucapannya baik. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan begini: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata baginda Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau tidak bicara baik, tidak bisa bicara baik, aw liyasmut, diam. Makanya kata orang suka bilang diam itu emas. Sebenarnya bukan emas. Diam itu artinya selamat. Kita lihat hadirin, orang yang banyak masuk penjara di mana-mana, termasuk Indonesia, itu orang yang banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong, banyak menghina, banyak menghujat, dengan bahasa yang kasar. Itu biasanya konsekuensinya yang pesantren di
suka miskin atau pesantren di rumah tahanan yang lain. Kenapa? Betul kata Nabi, kalau kita iman kepada Allah dan hari akhir, maka biasakanlah bicara yang baik. Karena hasil puasa satu Ramadan, satu bulan Ramadan adalah diantaranya kita melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak dengan kata-kata yang baik. Tadi disebutkan di surat Al-Fussilat itu disebutkan waman ahsanu qaulan, waman liman mausul. Siapa orangnya eta ahsan, waman yang sahat almana eta ahsan lebih halus, naonan lebih halus qaulan ucapan. Qala yaqulu qaulan wa huwa qailun wa dzaka maqulun qul. Ucaplah, bicaralah dengan ahsan, dengan kata-kata yang baik. Hadirin, dulu di zaman Nabi ada seseorang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, berjamaahnya rajin, tapi dia tidak bisa menjaga lisan, suka menghina tetangga. Orang lain banyaknya sakit hati dengan kata-kata. Maka kata Nabi, kamu belum beriman. Kata si orang itu, ya Rasul, kenapa saya disebut belum beriman? Karena kamu tidak bisa menjaga lisan. Kamu ngomongnya kasar, suka menghina orang, maka ibadah kamu hilang dengan kata-kata kamu yang kasar ini. Nah, hadirin, buat kita semua mudah-mudahan kita bisa menjaga bahasa yang baik dan benar. Itu yang pertama, hadirin, wa man ahsanu qawlan. Yang kedua kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang yang hebat itu, yang baik itu, aman Ramadan, akan hasilnya ada dalam Ramadan itu adalah da'a ila Allah. Orang yang mengajak kepada agama Allah. Misalnya begini, hadirin, kalau saya orang yang punya latar belakang pesantren, saya orang akademis, ya tentu saya mengajaknya dengan ilmu. Saya ngajar di sekolah, saya ngajar di kampus, saya ngajar di pesantren. Itu dalam arti apa? Li'ilai kalimatillah, mengajak bahwa Islam itu adalah agama hebat. Nah, apakah mengajak Islam itu hanya untuk dengan ilmu? Tidak. Bisa saja begini, hadirin tidak punya ilmu tapi punya harta, sama. Harta juga bisa dengan da'i Allah, mengajak untuk Allah. Sekarang banyak para ustaz, para ajengan berilmu tapi tidak punya modal. Ayo kita kolaborasi hadirin. Coba begini hadirin, orang yang punya duit miliaran di bank hadirin, ada di BCA, ada di BRI, di BNI, itu milik bayaran. Hadirin punya mobil 5, rumah 5, sawah 5 hektar, kebun 5 hektar, itu milik bayaran. Kenapa? Mana? Pertanyaannya, mana yang milik hadirin? Yang milik hadirin adalah tadi hadirin ketika canceling lewat, hadirin masukkan penggede-gede lah 100.000 masukkan ke canceling, itu milik hadirin. Makanya di cancel itu ada tulisan sedekah jariyah atau amal jariyah. Itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya jariyah itu arti kata jaro yajri jariyatan. Apa itu artinya? Mengalir terus sampai kita mati, mengalir terus. Makanya sebutnya sedekah jariyah atau amal jariyah. Jadi jangan tersinggung kalau ada lewat cancel itu harus bunga amal kota suka bunganya kayak gini-gini. Kenapa? Itulah milik kita. Jadi milik kita, uang kita di bank itu yang miliar itu belum tentu jadi milik kita tadi. Saya kasih contoh. 3 tahun yang lalu saya pulang dari kampus, saya pakai motor di jalan dekat Taman Sari lagi, kira-kira jam 2 sore. Saya lagi melaju pakai motor, tiba-tiba ada suara dong, keras sekali. Saya kaget, saya lewat. Ternyata itu ada orang yang bawa tas keluar dari bank. Beberapa langkah ditembak oleh misterius. Dia jatuh, uang, saya yakin itu uang, tasnya diambil oleh si misterius. Berarti benar milik bayangan tadi. Saya punya tetangga, sawahnya 50 hektar, nggak punya anak, kemarin meninggal. Sekarang siapa yang miliknya? Ya saudaranya hadirin. Itu tidak dibawa, sawah yang 5 hektar itu hadirin. Makanya betul, uang yang miliaran di bank, sawah hektaran, luas itu milik bayangan. Yang milik hadirin apa? Uang yang hadirin sumbangkan untuk pesantren, yang sumbangkan untuk masjid, saya yakin itulah amal jariyah. Jaro jariyah tanpa wajarin. Orang yang menjadi termasuk jari adalah orang yang hebat, yang senantiasa da'a ila Allah, mengajak untuk meninggikan agama Allah. Dia
punya kedermawanan untuk berbagi dengan sesama. Itulah hadirin hasil bulan Ramadan, orang yang bukan hanya bahasanya yang bagus, tapi juga dia punya da'a ilallah, senantiasa menjaga untuk kelestarian dan kepentingan agama Allah